Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dan perkenalkan, nama saya Amin Wahyu Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urban farming. Yang pertama, definisi dari urban farming. Pertanian urban farming adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di sekitar kota. Pertanian urban juga melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura. Dalam arti luas, urban farming dideskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan. Yang selanjutnya ada awal mula urban farming. Pada awalnya, konsep berkebun di lahan terbatas ini hanyalah sebatas inisiasi dari segelintir komunitas pencinta lingkungan yang bergerak secara mandiri. Kemudian, urban farming pun berkembang secara masif menjelma menjadi tren gaya hidup urban. Untuk selanjutnya, dampak urban farming. Dampak urban farming memiliki dampak yang lebih besar bagi kelangsungan hidup masyarakat perkotaan. Sejumlah penelitian pun menyebutkan bahwa urban farming dapat menjadi konsep pertanian ideal di masa depan. Berikut ada dampak positif dan negatif. Yang pertama ada dampak positif, yaitu menjawab krisis ruang terbuka hijau, yaitu masifnya pembangunan di kota menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Hilangnya ruang terbuka hijau sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan, sekaligus meningkatkan polusi dan yang mana berdampak buruk bagi kesehatan kota. Konsep urban farming lantas menawarkan solusi dengan menciptakan lahan terbuka hijau dengan padatnya bangunan perkotaan. Urban farming dapat mengelola wilayah perkotaan yang tercemar menjadi lingkungan yang nyaman dan sehat untuk ditinggali. Yang kedua, ada menjaga ketahanan pangan. Jika terus dikembangkan, urban farming dapat diproyeksikan untuk mencukupi ketersediaan bahan makanan dan memperkuat ketahanan pangan kota itu sendiri. Pemerintah kota mempunyai andil yang penting untuk menyediakan regulasi untuk mendukung penerapan urban farming, termasuk soal kebijakan hal guna lahan. Yang poin ketiga ada pemberdayaan masyarakat. Selain mendekatkan diri sendiri dengan alam, urban farming juga dapat merekatkan hubungan sosial antara para penggiatnya. Saat urban farming diterapkan dalam lingkungan bertetangga, urban farming dapat menguatkan rasa kebersamaan dan menciptakan budaya gotong royong dalam lingkungan masyarakat kota. Yang poin keempat adalah potensi di masa depan. Dilansir dari Wired, sebuah penelitian yang dilangsungkan oleh profesor dari Arizona State University, Matei Georgescu, mengungkapkan bahwa jika implementasi urban farming dilakukan secara penuh di setiap kota besar di dunia, produksi urban farming dapat menghasilkan 180 juta ton bahan makanan selama setahun. Angka tersebut merupakan 10% dari total produksi makanan secara global. Tidak hanya itu, urban farming juga berpotensi menghemat 15 miliar kilowatt per jam untuk pemakaian energi dunia selama setahun dan menghasilkan 170.000 ton nitrogen ke udara. Sama artinya dengan mencegah turunnya 57 meter kubik limpasan badai yang kerap mencemari lingkungan sungai dan saluran air bersih. Yang selanjutnya ada dampak negatif dari urban farming, yaitu menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk. Dampak negatif yang sama besarnya juga bisa terjadi apabila penerapan urban farming tidak dilakukan secara baik dan optimal.
Kelalaian dalam merawat perkebunan urban farming dapat menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Kurangnya keterampilan dan infrastruktur yang tidak memadai biasanya menyebabkan penyebab utama dari kegagalan urban farming. Poin selanjutnya ada tips dalam urban farming. Yang pertama ada perhatikan wadah untuk menanam. Wadah untuk menanam sudah tentu memiliki peranan penting ketika mulai bercocok tanam di rumah. Ada berbagai pilihan berbeda untuk wadah bercocok tanam di rumah, disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis tanamannya juga. Yang poin kedua adalah kenali media tanam. Setelah memilih wadah yang tepat untuk menanam, berikutnya merupakan media tanam. Untuk bercocok tanam di rumah, ada beberapa media tanam yang dapat dipilih. Masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian, serta penting juga memperhatikan kebutuhan dari tanaman dan kesesuaian dengan media tanam nantinya. Yang poin ketiga ada sistem pengairan. Saat berkebun, pengairan memang bisa dilakukan dengan penyiraman. Cara ini sama sekali tak salah dan sangat bisa dilakukan saat bercocok tanam di rumah pula. Selain dengan cara menyiram tanaman secara teratur, juga bisa membuat sistem pengairan dari air sisa yang masih layak. Yang poin keempat adalah pemilihan tanaman. Pemilihan tanaman merupakan bagian penting dalam urban farming di rumah. Saat ini yang menjadi tren bercocok tanam dalam rumah yaitu sayur-sayuran. Karena memang mudah dikembangkan dan tidak sulit juga perawatannya. Yang kelima, pemberian nutrisi tambahan. Seperti juga lainnya, tanaman yang dipilih untuk bercocok tanam di rumah membutuhkan nutrisi tambahan. Pastinya air dan juga nutrisi dari tanah tak akan cukup untuk memastikan tanaman tumbuh subur serta sehat. Untuk itu, bisa memberikan nutrisi tambahan sesuai kebutuhan tanaman. Yang poin terakhir ada pastikan anti hama. Hama untuk tanaman memiliki banyak sekali bentuk, terutama untuk urban farming di rumah. Hama yang biasa datang ke tanaman bisa saja berasal dari tanah, bahkan dari hewan peliharaan. Untuk itu, demi suksesnya bercocok tanam di rumah, pastikan tanaman benar-benar terletak di area yang aman terhindar dari hama. Ya, sekian presentasi dari saya mengenai urban farming. Terima kasih.